faktor yang lainnya. Kan dikatakan sebagai turunan kumarin. Nah, contohnya ada 3 di situ. Kumarin itu berarti struktur dasarnya. Benar nggak? Nah, yang sebelah kanan itu apa? Umbiliferon. Oke, umbiliferon itu berarti hasil oksidasi dari kumarin. Ketika dia dioksidasi, jadinya apa? Oke, ada apa? Oksidasi atau hidroksilasi? Hidroksilasi. Ya, jadi di sini berarti masuknya OH. Oke, hidroksilasi. Kalau oksidasi saja masuknya O. Nah, kalau ini adalah lebih spesifiknya itu adalah hidroksilasi. Oke. Lanjut. Untuk eskuletin, apa kaitannya dengan umbiliferon? Oksidasi kedua atau hidroksilasi kedua. Nah, jadi Anda perhatikan baik-baik. Berarti kumarin ini dia bisa disubstitusi oleh gugus hidroksil, sehingga kita sebut sebagai hidroksilasi. Ini buktinya adalah senyawa umbiliferon, gitu kan? Nah, disubstitusinya di mana? Pada fenilnya kah atau pada propannya? Pada fenilnya. Jadi kita lihat di sini bisa masuk 2 gugus apa? Hidroksil, gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat dari kekerabatannya, berarti yang paling dasar struktur dasarnya adalah kumarin, gitu kan? Lalu yang tingkat oksidasinya lebih tinggi dari kumarin adalah umbiliferon, dan yang tertinggi adalah eskuletin, gitu ya. Oke, itu yang kedua, kelompok yang kedua. Berikutnya. Senyawa ini mempunyai pembukaan bersama-sama dalam minyak aksiri dari tumbuhan atau tumbuhan lain yang digunakan sebagai rempah-rempah seperti iogenol dari minyak cengkeh dan minyak sisir yang terdapat dalam minyak alam. Senyawa alifenol mempunyai gugus hidroksil atau gugus aktor pada C4. Kadang-kadang diikuti oleh gugus retoksi atau metilen dioksi seperti dalam miristisin tadi ya. Oke, jadi yang kedua ini adalah turunan alilfenol. Kalau tadi yang pertama adalah sinamat, betul? Yang kedua adalah kumarin, berarti lakton, ester siklik. Yang ketiga adalah alilfenol. Anda perhatikan, sinamat dengan kumarin, di mana posisi kata rangkap 2? Di C nomor berapa? Di tengah atau di ujung? Di tengah, ya benar nggak? Asam sinamat dengan kumarin. Nah, cuma kalau kumarin di tengah dan kemudian dia mengalami bukan hanya siklisasi, isomerisasi dari trans menjadi cis, baru kemudian siklisasi. Nah, kalau ini alilfenol artinya di dalam strukturnya ada yang disebut dengan alil. Alil itu apa? Ada aril, ada alil. Kalau aril, Noah, salah. Kalau aril itu ini, penil itu aril, benar nggak? Aromatik, betul. Nah, sekarang alil, non aromatik, artinya gini. Ini coba Anda perhatikan, alilfenol. Bentuk yang sama dari alilfenol yang Anda temukan dari kafikol, eugenol, dan juga miristisin apa? Apa bentuk yang samanya? Bentuk dasarnya. Apa bedanya dengan sinamat dan kumarin? Nah, posisi dari ikatan rangka pada
propannya, propenanya. Ya, betul nggak? Nah, ini posisinya di mana? Di ujung, ya kan? Atau misalnya bisa dikatakan juga alil ini adalah posisinya dia bertetangga satu dengan cincin benzennya, gitu ya. Ini adalah gugus alil. Nah, maka ketiga senyawa ini dikelompokkan sebagai alil fenol. Kenapa alil fenol? Ini alilnya, fenolnya adalah yang ini. Betul? Ada gugus OH. Nah, untuk kafikol yang paling sederhana, alil fenol tersederhana itu adalah kafikol. Oke. Berikutnya adalah eugenol. Apa bedanya kafikol dengan eugenol? Nah, di sini ada tambahan gugus metoksi pada posisi orto dari hidroksilnya, gitu ya. Oke. Apalagi. Lalu kalau miristisin apa bedanya? Nah, jadi dia itu sudah mengalami awalnya kan dari sini ada OH-nya gitu ya. Ada OH-nya, kemudian di sini tadi metoksilasi, betul? Nah, sebetulnya metoksilasi juga terjadi di sini. Benar nggak? Oh, CH3. Nah, tapi kemudian mengalami siklisasi begitu sehingga menghasilkan namanya metilen. Ini metilen dioksi, duanya ada O-nya 2. Jadi lingkar 5 cincinnya. Betul? Nah, ini namanya metilen dioksi. Oke? Nah, eugenol pernah ketemu nggak? Pernah ketemu dengan eugenol? Pernah ketemu cengkeh? Pernah menggunakan balsam yang terbuat dari cloves, silver cloves? Pernah makan permen yang terbuat dari cengkeh? Enggak, emang tuh kapan-kapan ya cari. Itu ada bukan strepsil ya, ada satu apa namanya jenis permen yang hangat itu terbuat dari cengkeh. Nah, di dalamnya ada eugenol. Eugenolnya ini. Ini adalah eugenol. Oke. Anda suka makan naon atunya? Biasanya mah daging-dagingan begitu dimasak di bistik atau dibuat rendang begitu. Dan biasanya menggunakan pala. Nah, naon? Tahu pala? Bumbu kan rempah ya. Nah, di dalamnya itu ada miristisin. Ini seperti ini miristisin. Dan dikategorikan sebagai kelompok alil fenol. Jadi apa namanya? Alil fenol ini banyak kita temukan di dalam rempah-rempah. Ya, tadi termasuk cengkeh dan juga apa namanya? Alam. Ya. Oke. Nah, jadi berarti kalau anda ditantang oleh saya gitu, bisa nggak sih membuat produk yang memang ada bahan alamnya begitu? Bisa kira-kira? Ya, bisa, insya Allah ya. Bisa, Allah bisa. Bisa sih. Bisa kudu. Bisa. Awas muntah. Bisa. Kira aku tuh bisa. Nah, ya. Oke. Salah satunya Anda bisa menggunakan ini. Apa tadi? Rempah-rempah. Gitu. Ya. Kalau sekarang saya sedang membuat ekoenzim yang kemudian ditambah rempahnya adalah cengkeh. Jadi pasti eugenolnya dia ikut larut ke situ. Ya. Nah, itu fermentasi kedua dari ekoenzim. Kalau Anda ada yang mau apa namanya? Mau memanfaatkan ekoenzim, saya punya banyak, mungkin ada sekitar 100 liter lah. 60 liter belum dipanen. Kalau ada yang mau bantuin panen, ayo. Ayo. Yuk ya, yuk. Nah, kemudian Anda bisa fermentasi kedua. Jadi dari hasil panenan ekoenzim itu kemudian Anda tambahkan cengkeh atau Anda tambahkan misalnya yang kemarin dari terpenoid itu minyak atsiri yang banyak itu salah satunya adalah sitral gitu ya atau mungkin apa bukan limonen dari
aduh, cengkeh itu sereh. Nah, dari sereh, nah, Anda nanti bisa mendapatkan ekoenzim yang aromanya sereh seperti itu. Ya. Nah, Anda bisa gunakan dengan perbandingan 10% si apa namanya? Bahan organiknya perbandingan dengan si ekoenzimnya. Perlu waktu sebulan tapi kurang lebih. Oh, tapi itu bagus. Bisa digunakan sebagai anti nyamuk, kemudian apa namanya istilahnya tuh untuk pengharum ruangan begitu, sehingga Anda terbebas dari bahan sintetik. Gitu kan? Nah, selama ini mungkin kita menggunakan pengharum ruangan, Anda pakai apa? Stella ya, Stellanya macam-macam, termasuk ada yang Yasmin Bali Yasmin gitu ya. Oh, yang aromanya jiga-jiga gimana gitu. Ada dupanya tapi ada bunga melati, asa inget ke Nyi Roro Kidul. Ya kan? Nah, nanti mah Anda bisa gunakan apa? Ekoenzim yang sudah difermentasi kedua, begitu ya, menggunakan sereh atau sereh wangi atau tadi rempah yang tadi. Ya, begitu. Ada yang mau nggak? Itu teh piduiten. Serius. Asal Anda bisa kemudian apa namanya istilah memarketkannya. Ya, tentu saja Anda mungkin punya akun TikTok gitu. Nah, Anda disitulah apa namanya jualan, benar nggak? Gitu. Tapi kudu lah produknya. Nah, mirip lah, bikin yang mirip dengan Stella, tapi kita punya kelebihan. Salah satu kelebihannya adalah kita tidak menggunakan bahan sintetik, jadi semuanya alami. Nah, itu jadi nilai jual tersendiri kan? Begitu, bikinlah. Kan lumayan bisa dipamerkan. Nah, tapi di sini juga ada bahan alamnya, begitu. Jadi istilahnya itu ada produk yang memang secara saintifik merupakan turunan dari bahan alam, gitu, atau diperkaya oleh bahan. Ya, oke. Satu tapi duiten. Yap, mangga. Heeh. Kan kalau dilihat strukturnya mirip sama asam sinamate. Iya kan? Kalau asam sinamate ujungnya lubus karboksil. Yang haliofenol itu nggak ada di strukturnya, berarti bisa benar nggak, sama atau beda? Beda. Beda apanya coba? Ini kan sinamat. Lihat ininya di mana? Di tengah. Kalau haliofenol? Di ujung. Ikatan rangkap duanya, justru ini yang membedakannya deh. Gitu. Betul? Jadi sangat beda dari sisi posisi ikatan rangkap dua pada propananya atau propenanya. Ya. Betul? Lanjut. Atau masih ada pertanyaan? Yang mana ada CO-nya? Tak ada tuh. Tuh ya gundul gitu. Bukan direduksi. Nah, ini nanti kita akan belajar yang bagian ketiga, biosintesisnya bagaimana. Kenapa kok bisa dihasilkan ini asam sinamat gitu ya. Kemudian ada umbiliper, kumarin, kemudian ada alilfenol. Itu sama tidak sih biosintesisnya? Nah, apa yang terjadi? Nah, itu bagian ketiga, bagian teman-teman yang ada di Zoom. Ya kan? Nah, Anda bagus sudah bertanya seperti itu, akan memberikan ide kepada mereka bagaimana menjelaskannya. Ya, betul? Lanjut. Ini kita masih klasifikasi. Nah, lanjut di sini kelompok yang keempat. Oke. Jadi ini teh kelompok yang keempat. Dia kelompoknya adalah propenilfenol. Nah, apa yang dimaksud dengan propenilfenol? Coba Anda boleh lihat, perhatikan baik-baik.
Ikatan rangkapnya seperti asam sinamat. Siapa? Seperti asam sinamat dan juga kumarin tadi ya. Benar nggak? Ada di posisi nomor 2. Tapi sebenarnya ini adalah isomerisasi dari apa tadi? Alil fenol. Alil fenol kan di sini, kata rangkap duanya. Dia di posisi yang kedua, di tengah 2 dan 3 berarti ini teh. Benar nggak? Nah, makanya disebut di sini isomiristisin gitu ya, karena memang bentuknya hampir sama. Ya. Nah, lanjut. Isogenol ini berarti ada di mana? Kalau tadi eugenol di mana? Di dalam tumbuhan apa adanya gitu maksud saya. Cengkeh, ya kan? Berarti ini juga sama ada di cengkeh. Jadi aroma cengkeh itu utamanya adalah tadi dia adalah eugenol dan isoeugenol. Pala ada miristisin, ada isomiristisin. Gitu ya. Oke, kalau anetol? Anetol di mana adanya? Di mana adanya anetol? Kakak seri. Serius saya bukan seri. Apa? Kayu manis. Tahu kayu manis? Apa? Oh, cinnamon. Nah, itu juga bisa menjadi apa namanya? Herbs yang memang ditambahkan di dalam ekoenzim tadi gitu. Sehingga aromanya itu menjadi aroma kayu manis. Ya. Memang tidak untuk dimakan, tetapi bisa untuk pengharum. Nah, itu kan harus jadi tilu tuh. Ekoenzim rasa kayu manis, ekoenzim rasa cengkeh, aroma cengkeh gitu, atau varian gitu ya. Lalu ekoenzim rasa pala gitu, ya kan? Nah, Anda tinggal cari justifikasinya. Biasanya si pala, cengkeh atau apa namanya tadi kayu manis itu kalau dalam kehidupan sehari-hari selain dimakan digunakan sebagai apa? Nah, ada nggak fungsinya terkait dengan misalnya kulit katakanlah atau misalnya untuk pestisida dan seterusnya itu kaitkan dengan itu sehingga nanti si produk ekoenzim Anda tuh bisa ditujukan untuk itu. Seperti halnya tadi misalnya ini untuk pengusir nyamuk, obat anti nyamuk. Gitu ya. Sehingga Anda tidak lagi menggunakan anti nyamuknya itu pakai autan gitu ya. Benar nggak? Atau pakai apa lagi? Pakai vape gitu ya. Nggak pakai itu, tapi menggunakan dari bahan yang Anda peroleh begitu dari fermentasi ekoenzim tadi. Gitu ya. Jadi istilahnya kita mengekstrak apa yang ada di dalam tanaman itu dengan menggunakan ekstraktornya adalah atau pengekstraknya cairan pengekstraknya adalah ekoenzim. Gitu. Benar nggak? Nah, bisa jadi nanti diuji tahu si hasilnya itu atau produk akhirnya itu diuji terhadap antibakterinya, antioksidannya, kemudian repelan katakanlah tadi apakah si tikus lagi apa namanya nyamuk itu sieun tuh gitu bauan nggak dengan kalau disemprot bedakan gitu ya ini yang disemprot menggunakan apa namanya baygon lagi kamu ekoenzim tadi gitu ya. Lalu yang satu lagi dengan baygon, yang satu lagi tidak disemprot. Masukkan, jadi diuji, bandingkan gitu. Bisa kan? Bisa, bisa sih. Bisa, kudu bisa. Nah, ini sudah ada piduiten, sabaraha tah? 1, 2, 3. Gitu kan? Tuh. Itu baru dari satu produk saja. Nanti mungkin bisa dibuat jadi produk berikutnya dalam bentuk lotion, dalam bentuk salep, benar nggak? Gitu. Kalau spray kan, ya ini dispraykan. Kalau spray kan cepat hilang, benar nggak? Kita memerlukan yang agak tahan lama, nempelnya di kulit, misal gitu ya.
Gimana caranya? Nah, dibuat sebagai salep atau mungkin krim katakanlah. Tuh kan jadi sabar hatta. Benar nggak? Pidwitan guys, mangga. Iya, karena tadi seperti saya sampaikan bahwa seharusnya kimia pilihan itu memberikan apa namanya istilahnya kimia pilihan. Mata kuliah pilihan itu memberikan nilai tambah. Selain dari materi yang Anda sukai atau mungkin minati seperti itu, juga memberikan nilai tambah pidwiten gitu ya. Ada produk yang mungkin bisa Anda buat, Anda gunakan, bahkan Anda jual seperti itu. Ya, meskipun izin edar nanti memerlukan perizinan yang panjang dan berliku, tapi paling tidak Anda bisa open PO kan? Nah, artinya Anda jual di lingkungan sendiri gitu. Made by order judulnya gitu. Ada banyak kan di apa namanya? Di marketplace begitu orang yang menjual seperti itu. Ya, manfaatkan gitu. Tuh. Lanjut. Sekarang bagian kelompok 3 nih. Kelompok 3 tadi di sini di kelompok 2 ada yang bertanya, kelompok 1 ada yang bertanya. Itu kok bisa sih ada apa namanya alilfenol dengan sinamat? Kok bisa berbeda begitu? Nah, pertanyaannya bagaimana biosintesisnya sehingga dihasilkan kelompok-kelompok yang 4 tadi? Nah, saya persilahkan kelompok 3 yang ada di sini. Siapa yang mau menjelaskan? Boleh Handika, boleh Sofian. Setiap saya ngomong Mas Wiwi di sini ada yang seri, guys. Ada yang penasaran mana Mas Wiwin katanya. Kemudian Rizky boleh juga atau Malika, mangga Maulidina. Mangga. Siapa yang mau menjelaskan? Halo, ini teman-teman pada kemana nih? Mbak Sukesti, Gisel? Silakan. Saya panggil dari paling ujung dulu deh, dari mana? Aceh. Maulidia. Silakan Maulidia. Bagaimana pemahaman Anda untuk biosintesis fenilpropanoid ini? Oke, Bu. Mungkin ini ya, maksudnya nggak terlalu rinci kalau yang saya tahu tuh. Oke, Jadi, boleh. yang pertama tuh biosintesis fenilpropanoid itu pertamanya si fenilalanin itu kan sebagai prekursor tuh. Nah, jadi dimulai dari si asam amino fenilalanin ini, dia berasal dari jalur sikimat. Nah, jalur sikimat itu jalur penting untuk sintesis asam amino aromatik pada tumbuhan. Nah, yang kedua itu ada si enzim fenilalanin amonia liasan nih, atau yang bisa kita dengar itu PAL kan, PAL. Nah, langkah pertama biosintesis fenilpropanoidnya itu adalah deaminasi fenilalanin yang dikatalisis dengan enzim fenilalanin amonialiase atau PAL. Nah, reaksinya stop dulu. Jadi tahap pertama adalah deaminasi gitu ya? Iya, deaminasi. Artinya penghilangan gugus amina. Iya, betul. Gugus amina. Ini penghilangan gugus amina. Lihat, kalau aminanya hilang, otomatis kan di sini satu atom atau satu tangan C-nya itu tersisa, benar nggak? Mau kemana dia? Nah, itu yang kemudian kita harus waspadai. Bisa jadi ke sebelah kiri, ke sini ya, atau bisa jadi ke atas. Betul? Nah, jadi tahap pertama, bahan baku dari fenilpropanoid adalah fenilalanin. Cerita sebelumnya mungkin Anda bisa baca di awal ya, dari asam piruvat dan seterusnya sampai sikimat, korismat sampai prefenat, dan sekarang sudah diperoleh katakanlah fenilalanin. Reaksi yang terjadi adalah deaminasi atau penghilangan gugus amina. Lanjut, Maulidia. Nah, terus dari reaksi tersebut kan menghasilkan
asam sinamat dengan melepaskan amonia gitu, NH3. Oke. Jadi ini reaksinya bahwa ini adalah fenilalanin mengalami deaminasi. Tentu saja di sini menyertakan atau memerlukan enzim ya. Nah, enzimnya itu adalah PAL tadi. Ya. Nah, kemudian akan menghasilkan asam sinamat. Nah, Anda bisa lihat berarti si ikatan antara C dengan N yang tadinya C itu mengikat N, N-nya dilepaskan, NH2-nya dilepaskan, amonianya, aminanya. Maka di sini tangan C itu kemudian berikatan dengan C yang di sebelahnya. Ini ke arah bawah. Ya, sehingga dihasilkan asam sinamat gitu. Oke, itu adalah produk deaminasi. Lanjut. Nah, asam sinamat yang dihasilkan tadi itu kemudian dihidroksilasi, Bu. Jadi ya oleh enzim sinamat hidroksilase atau C4H. Jadi setiap tahapan dalam biosintesis itu selalu menggunakan enzim. Ciri dari enzim namanya itu belakangnya selalu pakai ase. Nah, seperti ini tadi asam sinamat kemudian mengalami hidroksilasi. Nah, enzimnya adalah sinamat hidroksilase. Nah, itu. Lanjut. Mbak Mawal. Terus dia kan udah terubah gitu ya, jadi asam parakomarat. Oh, jadi berarti asam sinamat ini kemudian dia mengalami hidroksilasi. Ingat, ini kan cincin benzen, betul? Jadi asam sinamat ini adalah senyawa aromatik. Bisa dikatakan cincin benzen yang tersubstitusi satu. Berarti ketika masuk OH, hidroksi yang akan masuk itu dianggap sebagai substitusi ke 2. Benar nggak? Nah, kalau dalam teori katakanlah senyawa aromatik, substitusi kedua nanti akan diarahkan ke mana? Nah, berarti Anda harus lihat gugus ini dia sebagai gugus apa? Pengarah orto para kah atau pengarah meta? Nah, ternyata hasilnya OH masuk ke dalam C nomor 4. Nah, alias para. Berarti yang ini teh adalah gugus pengarah orto para. Nah, sehingga dihasilkan apa? Mau? Asam P-komarat. Asam para komarat. Jadi OH-nya ada di posisi para. Gitu ya? Nah, itu berarti masuk ke dalam apa namanya? Tadi kelompok apa? Asam sinamat. Gitu ya? Nah, kalau nanti dia mengalami katakanlah apa namanya? Hidroksilasinya di posisi orto, nah, bisa jadi nanti akan menghasilkan menghasilkan apa? Bukan asam orto. OH-nya di posisi orto. Di ujungnya tadi kan ada asam karboksilat. Berarti akan mengalami apa? Ada OH, ada asam karboksilat. Namanya apa? Esterifikasi. Kalau dia mengalami esterifikasi, membentuk cincin siklik, membentuk lakton, ester siklik, maka akan menghasilkan kumarin gitu. Kalau di posisi orto, tapi ini masih posisi para. Gitu ya? Oke. Lanjut, masih ada yang mau disampaikan? Mungkin segitu aja kalau dari saya. Ini untuk asam kumaratnya ya. Nah, jadi dari proses apa namanya?
deaminasi tadi, begitu ya, dihasilkan asam sinamat untuk L-fenilalanin, dihasilkan asam sinamat, begitu ya. Kemudian untuk tirosin dihasilkan asam parakumarat, seperti itu. Ya. Nah, teman-teman, Anda diminta untuk membuatkan usulan biogenesis dari kafikol. Kafikol itu adalah aroma bau sirih, tanaman sirih yang buat apa namanya? Buatnya dia buat nyupah, ya, piperbetol namanya. Nah, ini ada banyak kafikolnya. Aromanya itu adalah aroma kafikol. Aneto tadi di mana? Kayu manis. Kemudian eskuletin. Tadi yang ada itu miristisin ya. Miristisin dan satu lagi? Eugenol. Itu adanya di cengkeh. Oke. Jadi Anda diminta untuk membuat usulan biogenesis berdasarkan biosintesis tadi. Kan kafikol itu kelompoknya apa? Alilfenol, benar nggak? Nah, dari mana itu datangnya? Nah, tentu saja ini kaitannya dengan proses deaminasi. Kalau tadi baru ke bawah, nah berarti bisa juga dia ke atas seperti itu. Ya, sehingga ada dua kemungkinan, bisa menghasilkan cis atau trans propenilfenol, gitu ya. Nah, kemudian bisa juga menghasilkan alilfenol, gitu. Nah, maka senyawa-senyawa ini, kafikol, anetol, bergapten, dan juga eskuletin, Anda lihat, Anda perhatikan bagaimana strukturnya, kemudian Anda berikan usulannya. Bagaimana tahapan senyawa itu bisa terbentuk. Ya, tidak perlu menyertakan enzimnya, karena ini usulan biogenesis. Oke, untuk sementara itu tugasnya, dan Anda silahkan submit di pertemuan ke-7. Sudah disediakan fitur untuk ngumpulan tugas. Kenapa? UTS itu berarti pekan depan. Oke, pekan depan akan dilaksanakan secara online. Oke, via LMS. Kalau teman-teman MBKM berarti UTS-nya via Merpati ya, teman-teman. Oleh karena itu Anda siapkan dari materinya, berarti dari awal, dari pengenalan, termasuk juga kemarin ada screening gitu ya, sampai yang sekarang ya. Nah, Anda silakan persiapkan. Setelah UTS nanti kita akan lanjut dengan senyawa aromatik yang lainnya dari kelompok senyawa aromatik, senyawa bahan alam aromatik, mulai dari poliketida, termasuk juga nanti ada flavonoid yang kelompoknya lumayan banyak dan itu sangat menarik ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.